Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Chairman Grup Barito Pacific, Prajogo Pangestu, kembali menambah kepemilikan sahamnya di PT Barito Renewables Energy atau BREN dengan membeli 37.848.800 lembar saham pada Senin, 10 Juni 2024. Langkah ini menegaskan komitmen dan kepercayaan dirinya terhadap pengembangan dan ekspansi usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Direktur dan Corporate Secretary PT Barito Renewables Energy, Merly, menjelaskan bahwa aksi Prajogo ini merupakan bentuk kepercayaan beliau sebagai pemimpin grup Barito terhadap langkah strategis yang diambil oleh Barito Renewables bersama anak usahanya, Star Energy Geothermal, dan Barito Wind Energy. Brand baru-baru ini telah menyelesaikan akuisisi penting yang memperkuat portofolio energi hijau mereka melalui pembangkit listrik tenaga angin Sidrap 1 yang dimiliki oleh anak usahanya, Barito Wind Energy. Pembangkit ini memiliki kapasitas sebesar 75 MW, menambah kontribusi signifikan terhadap pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selain itu, anak usaha di bidang panas bumi, Star Energy Geothermal, juga sedang merealisasikan penambahan kapasitas total sebesar 116 MW di ketiga wilayah operasinya, yaitu di Salak, Darajat, dan Wayang Windu. Dari jumlah tersebut, 53 MW akan dicapai melalui pengembangan Salak Binari dan program retrofit yang menunjukkan komitmen brand terhadap pertumbuhan organik. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan bagaimana brand terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama di sektor energi terbarukan. Penambahan kapasitas ini tidak hanya meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap target energi hijau nasional. Aksi Prajogo yang menambah kepemilikan saham ini menunjukkan keyakinannya terhadap masa depan perusahaan yang diharapkan dapat menarik minat investor lainnya. Dengan semakin banyaknya proyek energi terbarukan yang dijalankan, brand berpotensi menjadi salah satu perusahaan energi terdepan di Indonesia. Penambahan kapasitas melalui pengembangan organik ini menjadi salah satu strategi kunci untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Keberhasilan brand dalam akuisisi dan pengembangan proyek-proyek energi terbarukan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan mengutamakan energi hijau, brand berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Selain dari sisi operasional, brand juga terus berupaya meningkatkan kinerja keuangannya. Dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan, diharapkan pendapatan dan laba perusahaan dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi energi terbarukan. Investor diharapkan untuk terus memantau perkembangan brand, mengingat langkah-langkah strategis yang diambil dapat memberikan peluang investasi yang menarik. Dengan portofolio yang semakin kuat, brand berada di posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang di pasar energi terbarukan yang terus berkembang. Langkah Prajogo menambah kepemilikan saham di brand juga diharapkan dapat memberikan sentimen positif di pasar modal. Kepercayaan dari Chairman Grup Barito ini diharapkan dapat menambah kepercayaan investor lainnya terhadap prospek cerah perusahaan. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, brand siap menghadapi tantangan di industri energi terbarukan dan terus berupaya menjadi yang terdepan dalam memberikan solusi energi hijau yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Barito Renewables Energy saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di-like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT Barito Renewables Energy, perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, telah mengumumkan laporan kinerja keuangannya untuk kuartal pertama tahun 2024.
Laporan tersebut mengungkapkan beberapa perubahan signifikan yang menjadi sorotan penting bagi para investor. Meskipun terdapat penurunan pendapatan, perusahaan berhasil mencatatkan beberapa pencapaian yang menunjukkan prospek positif dalam jangka panjang. Pada periode yang berakhir di kuartal pertama, PT Barito Renewables Energy mencatatkan penurunan pendapatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh fluktuasi harga pasar dan transisi perusahaan menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Namun, penurunan ini tidak menghalangi perusahaan untuk melakukan inovasi dan efisiensi operasional yang berhasil meningkatkan margin keuntungan. PT Barito Renewables Energy berhasil mencapai beberapa tonggak penting yang menandai kemajuan strategis perusahaan. Salah satunya adalah penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga surya baru yang tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan, tetapi juga mendukung komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Proyek ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat karena kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi emisi karbon. Selain itu, perusahaan juga melaporkan peningkatan dalam efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah operasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. PT Barito Renewables Energy terus berupaya mengoptimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian target nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada Maret 2024, aset Brent bertambah sebesar 145,1 juta dolar, mencapai nilai total 3,6 miliar dolar, dibandingkan 3,5 miliar dolar pada Desember 2023. Pertumbuhan aset ini menunjukkan strategi perusahaan yang efektif dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka. Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 650,3 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 691,8 juta dolar pada Maret 2024. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menjaga stabilitas kepemilikan asetnya. Namun, liabilitas Brent juga naik dari 2,8 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 2,9 miliar dolar di Maret 2024. Kenaikan liabilitas ini perlu dicermati oleh investor, meskipun hal ini masih dalam batas yang wajar, mengingat pertumbuhan aset yang terjadi. Pendapatan perusahaan sedikit berkurang, sebesar 1,1%, dari 147 juta dolar di kuartal pertama 2023, menjadi 145,4 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Meski ada penurunan, Brent berhasil mempertahankan kinerja yang cukup stabil. Di tengah tantangan ekonomi global yang berkelanjutan, Brent telah menunjukkan kinerja yang mengesankan dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024. Return on Assets perusahaan, yang mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, tercatat sebesar 3,1%. Angka ini, meskipun tampak sederhana, merupakan indikator penting dari pengelolaan aset yang efektif, terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Lebih jauh, return on equity perusahaan, yang merupakan ukuran dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas, yang diinvestasikan oleh pemegang saham, mencapai angka yang signifikan yaitu 24,4%. Ini menandakan bahwa Brent tidak hanya berhasil mempertahankan posisinya di pasar, tetapi juga mampu memaksimalkan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan laba yang signifikan. Return on equity yang tinggi ini menunjukkan bahwa Brent memiliki model bisnis yang kuat dan strategi investasi yang efektif. Pencapaian ini menjadi lebih berarti, mengingat banyak perusahaan yang berjuang untuk mempertahankan margin laba mereka di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Brent telah berhasil mengimplementasikan strategi yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Dengan fokus pada inovasi dan efisiensi operasional, Brent telah menetapkan standar baru dalam pengelolaan keuangan dan operasional.
kinerja brand ini tentunya akan menarik perhatian investor. Dengan return on assets dan return on equity yang kuat, perusahaan ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik dan kemungkinan memberikan dividen yang menarik bagi para pemegang sahamnya. Dalam perkembangan terkini, yang menandai efisiensi operasional yang meningkat, perusahaan telah berhasil mengurangi beban keuangannya dari $33,3 juta menjadi $32,4 juta. Penurunan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan utang yang lebih efektif dan pengoptimalan biaya operasional. Langkah strategis ini diharapkan akan memperkuat struktur keuangan perusahaan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Meskipun terjadi penurunan beban keuangan, laba sebelum pajak perusahaan mengalami penurunan dari $76,3 juta pada kuartal pertama tahun 2023 menjadi $72,7 juta di periode yang sama tahun 2024. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi pasar dan tantangan ekonomi global yang mempengaruhi pendapatan operasional. Namun, penurunan ini tidak mengurangi fokus perusahaan terhadap efisiensi dan inovasi sebagai pendorong utama kinerja keuangan. Pengurangan beban keuangan yang signifikan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan kebijakan pengelolaan biaya yang ketat. Ini adalah indikator positif bahwa perusahaan tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu, tetapi juga beradaptasi dengan cepat untuk mempertahankan kestabilan finansial. Kebijakan ini mencakup pengawasan yang lebih cermat terhadap pengeluaran dan investasi yang lebih selektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan margin keuntungan. Sementara itu, penurunan laba sebelum pajak menunjukkan bahwa perusahaan harus terus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan potensi pasar yang ada. Ini mungkin melibatkan diversifikasi portofolio bisnis, peningkatan efisiensi produksi, atau ekspansi ke pasar baru. Dengan pendekatan yang benar, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan memposisikan diri untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Kesimpulannya, meskipun ada beberapa hambatan, langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam mengelola keuangannya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan keunggulan operasional. Brand mengalami penurunan laba sebelum pajak yang signifikan dalam laporan keuangan terbaru mereka. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban lain-lain yang melonjak dari $4,3 juta menjadi $6,9 juta. Peningkatan ini mencerminkan biaya operasional dan investasi yang lebih tinggi yang dikeluarkan perusahaan dalam upaya untuk memperluas operasinya dan meningkatkan kapasitas produksi. Di lain pihak, brand berhasil mengurangi beban pajak penghasilannya dari $36,6 juta menjadi $35,5 juta. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan perpajakan oleh perusahaan. Efisiensi ini mungkin merupakan hasil dari strategi perencanaan pajak yang lebih baik dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia dengan lebih efektif. Meskipun ada peningkatan beban lain-lain, pengurangan beban pajak ini menunjukkan bahwa brand telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Ini adalah indikator positif bagi para pemangku kepentingan dan investor, karena menunjukkan bahwa perusahaan berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan. Namun, penting bagi brand untuk terus memantau dan mengelola beban lain-lainnya, agar tidak mengikis laba secara signifikan. Perusahaan harus mengevaluasi biaya-biaya yang berkontribusi pada peningkatan ini, dan mencari cara untuk menguranginya tanpa mengorbankan pertumbuhan dan ekspansi. Dengan manajemen yang cermat, brand dapat memperkuat posisi keuangannya dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dalam dinamika ekonomi yang penuh tantangan, brand menunjukkan ketahanan yang mengesankan dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan laba periode berjalan dari $39,6 juta menjadi $37,1 juta, perusahaan berhasil mempertahankan margin laba bersih yang kuat sebesar 19,8%. Angka ini mencerminkan efisiensi operasional yang baik
dan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Penurunan laba ini dapat dilihat sebagai dampak dari kondisi pasar yang berubah-ubah, namun tidak mengurangi kinerja keseluruhan brand. Perusahaan telah mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan operasional dan meningkatkan produktivitas yang tercermin dari margin laba bersih yang tetap tinggi. Ini menandakan bahwa brand mampu menghasilkan keuntungan dari setiap dolar pendapatan dengan lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, brand juga terus berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan di masa depan. Investasi ini merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat posisi pasar dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Menghadapi kuartal-kuartal mendatang, brand optimis dapat mempertahankan tren positif ini. Dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, brand siap menghadapi segala kemungkinan skenario pasar dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kinerja kuartal pertama ini menjadi bukti ketangguhan dan adaptabilitas brand dalam mengarungi kompleksitas ekonomi global. Dalam dinamika ekonomi saat ini, perusahaan menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas. Rasio debt to equity yang mencapai 626,4% menandakan bahwa perusahaan lebih banyak mengandalkan pendanaan melalui utang dibandingkan ekuitas. Angka ini secara tradisional dianggap tinggi, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola beban utangnya. Namun, rasio current yang tercatat sebesar 292,8% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset likuid yang lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini adalah indikator positif yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam waktu dekat. Pada sisi lain, rasio debt to equity yang tinggi tidak selalu mencerminkan posisi finansial yang negatif. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin sengaja memilih pendanaan melalui utang untuk memanfaatkan leverage finansial dengan harapan bahwa pengembalian investasi akan melebihi biaya utang. Strategi ini bisa jadi menguntungkan jika perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan dana tersebut untuk ekspansi, inovasi, atau investasi strategis lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, strategi ini juga membawa risiko. Jika pasar mengalami penurunan, atau perusahaan menghadapi hambatan operasional, beban utang yang tinggi dapat memperburuk situasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan manajemen risiko yang hati-hati dan memastikan bahwa mereka memiliki strategi yang benar untuk mengelola rasio utang mereka. Diversifikasi sumber pendanaan dan penciptaan aliran pendapatan yang stabil dapat membantu dalam mengurangi risiko finansial. Mengingat konteks ini, analis dan investor akan memperhatikan dengan seksama bagaimana perusahaan mengelola struktur modalnya dalam jangka panjang. Keputusan manajemen dalam menyeimbangkan antara utang dan ekuitas akan sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pasar, rencana strategis perusahaan, dan tren industri, perusahaan dapat menavigasi kompleksitas finansial dengan lebih bijaksana dan memastikan posisi yang kuat dalam persaingan pasar. Pada kuartal pertama tahun 2024, perusahaan telah mencatatkan hasil yang menggembirakan dalam laporan keuangan mereka. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar 90 juta dolar. Angka ini menandakan performa yang solid dari sisi operasional, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan masih menyisakan keuntungan. Lebih lanjut, hingga akhir Maret 2024, tercatat peningkatan nilai total arus kas sebesar 70,4 juta dolar. Peningkatan ini merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil menjaga likuiditasnya, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk menginvestasikan kembali ke dalam operasional dan ekspansi bisnis.
Hal ini menjadi bukti nyata dari strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari strategi bisnis yang telah dijalankan dengan baik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan telah melakukan serangkaian inisiatif strategis yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengoptimalan sumber daya. Langkah-langkah tersebut termasuk restrukturisasi internal, investasi pada teknologi baru, dan ekspansi pasar yang telah berkontribusi pada peningkatan arus kas. Menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis, perusahaan terus berupaya untuk memperkuat posisi keuangannya. Dengan arus kas yang kuat, perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menanggapi perubahan pasar dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam dinamika ekonomi saat ini, penggunaan kas untuk aktivitas investasi mencerminkan langkah strategis sebuah perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan memperkuat posisi di pasar. Sejumlah 26,6 juta dolar telah dialokasikan untuk tujuan ini, menandakan komitmen serius dalam ekspansi dan inovasi. Investasi tersebut, meskipun besar, diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, pendapatan kas dari aktivitas pendanaan yang tercatat sebesar 7 juta dolar memberikan gambaran tentang kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan untuk menarik modal. Pendanaan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti penerbitan saham, obligasi, atau pinjaman lainnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bergantung pada pendapatan internalnya saja, tetapi juga mampu menarik dukungan eksternal. Keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan kas ini penting untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa ada cukup dana untuk operasional sehari-hari, sambil tetap memiliki cukup sumber daya untuk investasi strategis. Ini adalah tanda pengelolaan keuangan yang prudent dan efektif. Mengamati tren ini, saya menilai bahwa perusahaan dengan pola pengelolaan kas seperti ini cenderung memiliki prospek yang baik. Investasi yang bijaksana akan membawa inovasi dan pertumbuhan, sementara pendanaan yang solid menunjukkan kepercayaan pasar. Kedua faktor ini, bila dikombinasikan, dapat membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan perusahaan yang cerah. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa penurunan pada pos-pos keuangan tertentu, PT Barito Renewables Energy menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan berhasil mengelola aset serta ekuitas dengan baik. Investor diharapkan untuk terus memantau perkembangan ini dan mempertimbangkan informasi terbaru dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai emiten Barito Renewables Energy? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.